Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Syarifuddin selaku moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan memaparkan tentang adaptasi perusahaan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5 itu sendiri. Yang pertama ada Pagita Sarah, NPM 1950208. Yang kedua ada Tommy Syarifuddin, NPM 1950214. Yang ketiga ada Widya Puspa, NPM 1950216. Yang keempat ada Suci Permata, NPM 1950217. Dan yang terakhir ada Marcella Jahra, NPM 1950220. Mangga untuk kelompok 5 untuk dipaparkan materinya. Saya akan menjelaskan tentang definisi adaptasi. Adaptasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah penyesuaian yang dibuat dalam sebuah perjalanan dari suatu proses. Kemampuan adaptasi menunjukkan kesiapan dan kemampuan dari individu, kelompok, dari individu atau organisasi untuk mengikuti perubahan yang akan terjadi. Adaptasi diperlukan bagi sebuah perusahaan sebab adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi pada perusahaan. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi tentang lingkungan. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan. Juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi gerungan. Adaptasi itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses memenuhi syarat-syarat untuk kelangsungan kehidupan. Salah satu syaratnya adalah syarat sosial di mana manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan untuk tidak merasa dikucilkan dan belajar mengenai kebudayaan Supadlan. Slide selanjutnya adalah kinerja proses. Proses dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mengubah masukan menjadi output atau keluaran dalam kerangka aturan dan penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan dan tidak banyak perusahaan yang mampu beradaptasi. Untuk beradaptasi, perusahaan harus melakukan perubahan. Upaya perubahan organisasi sebagai bentuk adaptasi tidak selalu berhasil. 65-70% upaya organisasi untuk melakukan perubahan mengalami kegagalan, itu menurut Glor 2007. Kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat membutuhkan pengkajian ulang hubungan tradisional antara strategi dan struktur. Labovitz 1971. Kinerja proses baik jangka panjang maupun jangka pendek dipengaruhi oleh konstruk pembelajaran yang diantaranya terdiri dari beberapa variabel seperti 1. Pembelajaran konsep atau conceptual learning. 2. Pembelajaran operasional atau operational learning. Yang ketiga itu ada cakupan atau scope menurut Lambert dan Ozrejo 2008. Nah, keberhasilan dari suatu proses itu khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat proyek diantaranya ditentukan oleh interaksi antara stakeholder internal dan eksternal serta informasi dan manajemen kualitas dari Hafonava dan Al-Jibouri 2010. Peran informasi terhadap kinerja proses khususnya teknologi informasi diperkuat oleh dari hasil penelitian Jeffers et al. 2008. Lalu selanjutnya ada hubungan kemampuan adaptasi dan kinerja proses. Penelitian berkaitan dengan pengaruh kapabilitas adaptasi terhadap kinerja proses telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Stoica dan Sinduet menyimpulkan bahwa adaptasi yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah memiliki relasi dengan kinerja. Kui dan Tanok menegaskan bahwa untuk membangun kualitas diperlukan kemampuan atau sikap untuk beradaptasi terhadap perubahan. Sedangkan menurut Hanfield dan Goss, untuk membangun kualitas yang diperlukan adalah kemampuan untuk melakukan perubahan kultur maupun infrastruktur organisasi. Menurut Lee menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur skala kecil yang diperlukan adalah fokus pada perubahan-perubahan internalnya serta menerapkan strategi yang terbuka terhadap inovasi. Hal yang sama juga disimpulkan oleh Nguyen Quo bahwa kegagalan perusahaan berskala kecil dan menengah disebabkan oleh kegagalan manajemen dalam mendorong kemampuan adaptasi anggota organisasinya. Peranan tim adaptasi berpengaruh pada outcome dari proses yang dikembangkan dalam tim tersebut. Selanjutnya, strategi perusahaan dalam beradaptasi.
Menurut Safe People dan Legal Officer, maka grup Adisti Ikayanti membeberkan strategi perusahaan dalam beradaptasi. Yang pertama, dengan memperbaharui strategi penjualan. Selain itu, perusahaan juga melakukan rekrutmen dibantu top karir dalam proses mencari dan mengembangkan talenta kerja. Contohnya, terkait hal ini, salah satu brand unggulan Maka Group, yaitu toko kopi Tuku, memperbaharui strategi penjualan selama pandemi dan bersiap menghadapi resesi dengan melihat peluang baru. Yang kedua, adjustment model bisnis yang dijelaskan Steering Committee Inclusive Human Resource Indonesia atau IHRI. HRD perlu beradaptasi dengan perubahan di era baru. Pasalnya, resesi yang terjadi di Indonesia mempercepat perubahan sehingga mendorong tim HR dan perusahaan yang cepat beradaptasi dan melakukan adjustment dari sisi model bisnis maupun cara kerja didukung dengan perangkat kerja berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di era digital. Yang terakhir, yaitu membangun champion team. Psikolog Tutut Handayani mengungkapkan setelah memperbaharui strategi perusahaan dibutuhkan tim yang cekatan untuk menjalankannya. Talenta muda yang dibutuhkan perusahaan selama resesi adalah mereka yang bisa cepat beradaptasi. Banyak yang perlu dipertimbangkan dalam membangun champion team selain talenta muda yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu memiliki skill dan potensi leadership. Dan perusahaan paling membutuhkan talenta muda yang bisa cepat beradaptasi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini yaitu lingkungan bisnis selalu mengalami perubahan dan tidak banyak perusahaan yang mampu beradaptasi. Untuk beradaptasi, perusahaan harus melakukan perubahan. Upaya perubahan organisasi sebagai bentuk adaptasi tidak selalu berhasil. Kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang cepat membutuhkan pengkajian ulang hubungan tradisional antara strategi dan struktur. Perusahaan harus melakukan strategi untuk bisa beradaptasi, apalagi ketika di masa seperti sekarang. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya selaku moderator, Tommy Syarifuddin, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.